Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, sore, dan malam, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya untuk memperkenalkan aplikasi Siperdin, Sistem Informasi Perjalanan Dinas, dan petunjuk atau tutorial penggunaannya. Untuk langkah pertama, Bapak Ibu silahkan untuk membuka exam. Bisa tulis exam atau yang sudah diinstal silahkan buka exam kontrol panelnya. Kemudian pada menu MySQL di sini portnya kita start. Nah, setelah hijau berarti kita siap untuk menggunakan aplikasi Siperdin. Kemudian kita buka aplikasi Siperdin. Nah, sedikit untuk penjelasan dari aplikasi Siperdin ini adalah aplikasi yang membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat surat tugas dan surat perjalanan dinas. Seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk menu utamanya. Di sini ada menu SPPD dan ST, kemudian di sini juga ada menu admin. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang misalnya mempunyai atau mendapatkan kepala sekolah yang baru atau yang akan menandatangani surat tugas dan surat perjalanan dinasnya, maka kita harus mengatur atau menyeting input penandatanganan surat. Nah, di sini kita klik, kemudian ini akan muncul tabel seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tabel ini adalah tabel yang sudah terintegrasi dengan database dan kita bisa mengubahnya di halaman atau di tabel ini secara langsung. Misalnya kita bisa menambahkan, nah ini kita bisa menambahkan namanya entitas atau penandatangan yang baru. Misalnya kita bisa menggunakan lebih dari satu penandatangan surat, kita bisa menggunakan menu ini, menu menambahkan ini. Kalau tidak ada, kita cancel saja menggunakan yang ini. Nah, kita cancel. Bapak Ibu sekalian, ini adalah datanya, dan kalau misalnya ini belum cocok atau belum pas, monggo bisa silahkan mengedit halaman ini. Misalnya kita bisa edit dan lain sebagainya, kita tambahkan, kita kurangi, kita ganti NIP-nya, ganti pangkatnya, ganti namanya, silahkan. Kemudian jika sudah Bapak Ibu sekalian, untuk disimpan dengan cara klik centang hijau seperti ini. Nah, ini sudah tercentang. Nah, otomatis ini akan masuk ke database Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita close. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk agar tidak terjadi database yang tadi sudah kita simpan, seyogyanya kita bisa menge-close aplikasinya terlebih dahulu dan membuatnya kembali. Ini diperuntukkan atau dilakukan untuk merefresh database-nya agar aplikasi yang akan kita gunakan sudah siap menggunakan database yang baru, yang sudah Bapak Ibu sekalian, misalnya tadi itu mengganti kepala sekolah, sudah kepala sekolah yang baru yang sudah bisa dipakai untuk bekerja atau membuat surat SPPD dan surat tugas. Bapak Ibu sekalian, monggo kita bisa klik input datanya. Di sini kita bisa menginput. Nah, contohnya kita bisa menginput dengan nomor ini, kita asal saja ya. Mungkin kita bisa buat nomor 111 misalnya 911. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada nama yang berangkat, monggo silahkan dicari siapa yang akan berangkat. Misalnya ini Bapak yang ada NIP-nya aja ya, Bapak Toto Sugianto. Kemudian lama perjalanan bisa tuliskan 1 untuk 1 hari, 2 untuk 2 hari, dan 3 dan seterusnya.
tanggal berangkat monggo bisa diisikan, tapi mengisikannya mungkin bisa lebih sesuai dengan suratnya, mungkin bisa menggunakan huruf dan angka, misalnya seperti 04 kemudian Januari 2022, lengkap Bapak Ibu nggih. Kemudian kita beralih ke tanggal kembali. Kalau misalnya tanggal kembalinya sama, monggo di copy saja. Tanggal surat dibuat juga hari itu juga silahkan monggo di copy saja, harinya Jumat misalnya seperti itu. Terus alat angkut yang digunakan mungkin bisa kendaraan dinas. Nah, Bapak Ibu sekalian, monggo ini ada namanya fitur tidak berpengikut dan berpengikut. Nah, fitur-fitur ini digunakan untuk jika Bapak atau Ibu yang menindai atau pegawai yang menjalankan perjalanan dinas itu lebih dari satu, monggo ini diganti berpengikut. Kalau tidak, ya sudah tidak. Selanjutnya adalah keperluan, monggo silahkan diisikan, misalnya seminar. Kemudian alamatnya Yogyakarta. Nah, di sini juga ada kemudian pejabat penandatangan. Nah, ini bisa kepala sekolah. Tadi kita memasukkan cuma satu data, misalnya ada 2 data atau 3 data, misalnya Bapak Ibu bekerja di dinas atau lain sebagainya yang bisa diwakilkan, misalnya seperti sekretaris dan sebagainya yang bisa memerintahkan untuk menjalankan perjalanan dinas. Itu bisa di upload atau diunggah kembali atau ditambahkan datanya di menu yang sebelumnya, di menu admin tadi. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah fix, kita sudah meneliti semuanya sudah baik, kemudian kita bisa simpan. Nah, ini data sudah berhasil tersimpan, silahkan cetak SPPD dan surat tugas. Kita klik OK saja Bapak Ibu, kemudian monggo kita cetak SPPD-nya. Nah, ini tampilan SPP-nya sudah sangat lengkap, sudah sampai ke laporannya juga. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal cetak saja, nanti cetaknya biasanya untuk ada yang bolak-balik, silahkan halaman 1 dan halaman 2 dicetak bolak-balik, halaman 3 sendiri. Bapak Ibu seperti itu. Kemudian surat tugas juga sama, cetak surat tugas ini akan menampilkan surat tugasnya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Tinggal cetak saja. Kemudian dipastikan semuanya sudah lengkap, semuanya sudah bagus. Tinggal dicetak saja. Bapak Ibu sekalian, untuk hal yang berikutnya adalah fitur history dari aplikasi ini atau aplikasi Sipordin. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ini mouse-nya diletakkan di garis, maka akan ada garis seperti ini. Klik saja lalu kemudian di drag. Nah, drag ini kita mendapatkan menu rahasia di sini Bapak Ibu. Ini adalah data Bapak Ibu sekalian yang sudah dimasukkan tadi di dalam menu. Setelah disimpan, maka datanya akan tersimpan di sini. Ini adalah fitur selanjutnya dari dari aplikasi Sipordin ini. Bagaimana caranya supaya history atau SPPD data yang tersimpan, yang tadi sudah tersimpan, misalnya Bapak Ibu lupa tadi kayaknya ada yang salah atau kita mau mencetak kembali SPPD yang sama, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur ini. Jadi fitur ini kita bisa klik di bagian datanya, kita lihat seperti apa datanya yang ingin kita kita rubah atau kita mulai kembali. Datanya misalnya ini untuk Bapak Ranto seminar desk ini di nomor ini 1622 ID-nya. Kemudian kita bisa double klik. Otomatis semuanya ini akan masuk ke sini lagi, menu pengisian atau inputan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah menginput kembali dan
capek input data yang dulu padahal udah lama. Daripada menulis lagi, kita bisa klik, double klik, ini sudah langsung masuk ke menu inputan lagi. Mohon diperhatikan nanti kalau misalnya ada glitch seperti ini, mohon nanti disesuaikan nomor suratnya, bisa disesuaikan. Kemudian ini kita berpengikut, kalau misal berpengikut jumlah pengikutnya kita bisa misalnya 2. Nah ini misalnya kalau kita membuat surat itu berpengikut dan pengikutnya 2, kemudian kita cari siapa yang ingin mendampingi Pak Rinto, misalnya Bu Eliani, kemudian carikan, nah mungkin Bu Eni, nah ini semuanya cewek-cewek. Nah misalnya seperti ini. Jika sudah mantap semuanya sama, kemudian sama prosedurnya, kita klik simpan dulu, cetik. Nah ini kalau sudah, kita bisa cetak SPPD-nya. Nah ini sudah masuk semuanya di pengikutnya. Kemudian sama juga di surat tugasnya ini sudah ada. Nah seperti itu Bapak Ibu, aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas semoga bisa memberikan kemudahan Bapak Ibu sekalian dalam membuat surat persuratan, khususnya surat tugas dan SPPD. Kemudian jika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang mungkin dari pihak kami, developer yang mungkin lalai atau belum teridentifikasi kesalahan atau errornya, mohon silahkan nanti bisa beritahu kami, screenshot dan sebagainya, nanti akan kami perbaiki secepatnya. Dan kami juga akan memberikan gratis update, misalnya kita akan mengupdate 2 atau 3 updatean untuk kedepannya, supaya misalnya ada bug atau misalnya ada kekeliruan dalam salah pemrograman, mungkin bisa diperbaiki dengan cepat gitu, dan menjadi updatean nanti buat aplikasi yang versi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian dalam saya menyampaikan. Semoga bisa menjadi pembantu, tools membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuat surat agar lebih cepat, lebih praktis, dan lebih yang jelas lebih sedikit errornya ketimbang kita menggunakan atau menulis sendiri di aplikasi seperti Excel dan Microsoft Word, karena mengisi sendiri pasti banyak hal dengan isian-isian yang banyak, mungkin saja kita bisa salah ketik dan lain sebagainya, dan juga melelahkan, juga harus copy paste data yang banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, untuk sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.